Hadir Bu. Iya, saya Ampun. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kita telah memimpin doa. Oke anak-anak, jika ibu bilang hai, kalian jawab halo. Kalau ibu bilang halo, kalian jawab hai ya. Oke ibu. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Semangat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu nih. Ada pelajaran minggu lalu, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, apa sih? Minggu kemarin kita belajar tentang nilai dan norma. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar. Dia berlaku dalam masyarakat. Sedangkan norma itu adalah aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, benar sekali Yunita. Wah, Yunita masih paham ya, dan tepuk tangan untuk Yunita. Baiklah, satu materi kita ini adalah mengenai jadi materi kita ini adalah keberagaman masyarakat di Indonesia dalam juga Bhinneka Tunggal Ika anak-anak. Ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Saya Bu. Nabila. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu juga Bu. Ya benar sekali Nabila. Bukan untuk Nabila. Nah, jadi sebuah Indonesia ini juga adalah bersatu kita bercerai kita. Nah, di dalam masyarakat Indonesia ini kita memerlukan rasa persatuan. Nah, rasa persatuan ini contohnya itu seperti toleransi agama, saling menghargai, apalagi saling menghormati sesama agama. Nah, anak-anak kita harus memiliki sikap tersebut. Nah, jadi Ibu membawa media pembelajaran berupa saku Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Ibu memilih saku ini sebagai media pembelajaran? Nah, karena saku ini sebagai simbol persatuan ya. Nah, jadi setiap lidi ini menjadi mewakili setiap elemen seperti suku, agama, bahasa, budaya dan lain-lain anak-anak. Nah, jika satu lidi ini berdiri sendiri, apakah dia akan kuat? Tidak. Tentu tidak kan, pasti akan lemah, tidak akan memiliki kekuatan yang besar. Nah, begitu pula Indonesia. Jika hanya bercerai-berai, maka Indonesia ini akan runtuh. Ya, runtuh. Nah, jika kita gabungkan satu lidi ini menjadi satu, maka akan menjadi kuat ya, memiliki kekuatan yang besar. Nah, begitu pula Indonesia. Jika suku, bahasa, agama, budaya digabungkan, maka Indonesia ini akan kuat. Nah, begitulah. Jadi makna ya. Jadi kita mempelajari tentang makna persatuan. Jadi persatuan itu adalah perkumpulan dari komponen. Nah, komponen seperti suku, agama, bahasa tadi. Nah, sedangkan kesatuan itu adalah hasil dari perkumpulan tersebut. Oke. Nah, pertama digambar ya mengenai suku. Suku ada Dina dari suku mana? Suku Minang Bu. Yang lain? Saya Batak Bu. Yang lain? Saya Jawa Bu. Yang lain? Saya Melayu. Nah, di kelas ini saja sudah memiliki banyak suku ya. Ada suku Batak, ada suku Minang, ada suku kalau ada suku Bugis, ada suku Asmat. Nah, suku ini memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi walaupun kita memiliki suku yang banyak ya, berbeda-beda, tapi kita ini tetap satu, yaitu Indonesia. Selanjutnya itu agama ya. Nah,
Indonesia ini menghormati kebebasan beragama. Indonesia ini memiliki ada enam agama. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, ya, Nabila. Agama Indonesia itu ada 6. Yang pertama itu ada Kristen, Protestan, ada Katolik, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, Bu. Ya, betul sekali ya, Nabila. Jadi ada 6 agama ya. Islam. Nah, itu sebagai agama mayoritas kita ya, mayoritas Indonesia. Ada Katolik, ada Buddha, ada Konghucu, ada Hindu ya. Nah, selanjutnya itu walaupun kita berbeda-beda agama, kita tidak boleh ya yang namanya intoleransi, diskriminasi ataupun radikalisme. Karena kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi anak-anak. Nah, mengenai budaya atau adat istiadat kita. Nah, kita kan memiliki suku berbeda-beda. Nah, juga memiliki adat yang berbeda-beda seperti rumah adat, tarian, alat musik, apalagi bahasa. Iya, makanan juga betul. Nah, berarti ini menunjukkan ya bahwa kita itu memiliki keunikan dan keberagaman yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu kita tuh tidak boleh membeda-bedakan dari budaya atau suku atau agama. Nah, oke, jadi bahasa. Nah, mengenai bahasa Indonesia ini kita ada 700 bahasa ya, bahasa daerah. Seperti bahasa Padang, bahasa Jawa, Palembang ya, kan bahasa Sumatera ya, termasuk ada Palembang, Pali, Prabu Muli, Gomering, banyak dan lain-lain ya. Nah, tetapi bahasa kita itu adalah bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi kita. Nah, jadi suku, agama, bahasa, budaya itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Indonesia dan kalian sebagai generasi muda harus menjaga persatuan dan tidak membeda-bedakan agama, suku, bahasa, dan adat. Oke, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan mengenai media atau ada yang lainnya? Saya, Bu. Tulisan dam itu apa ya, Bu? Oh ya, bagus ya, terima kasih Naila punyanya. Jadi Dam I Love Indonesia ini artinya itu adalah kalimat atau jargon ungkapan kecintaan kepada tanah air, yaitu Indonesia. Ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup. Oke, baiklah. Jadi Ibu ingin meminta kalian berdiskusi dulu ya. Jadi kelompoknya Ibu yang bagi sendiri atau kalian pilih? Ibu aja. Nah, jadi kelompoknya itu 3 orang saja. 3 orang tidak cukup ya. Ini Bu tidak masuk. 2 orang aja, 2 orang dengan teman saksi. 2 orang saja, 2 orang. Iya, 2 orang. Iya, 2 orang. Nah, langsung merapat. Nah, itu Naila dan Nadina. Iya, ini ke belakang. Nah, itu. Nah, oke, langsung merapat saja. Ya. Oke, langsung merapat. Nah, jadi tugasnya itu kalian catat ya. Nah, jadi pertanyaannya itu apa contoh nyata sikap yang bisa kalian lakukan di sekolah dan di rumah dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia? Sudah selesai? Belum. Ulangi lagi Bu. Apa contoh nyata sikap yang bisa kalian lakukan di sekolah dan di rumah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman Indonesia? Belum Bu. Sudah? Oke. Nah, ini ditulis di kertas lembar ya, perwakilan saja yang nulis minimal
dari yang rumah dan di sekolah. Silakan, silakan. Lagi dicari. Udah dapat ya? Ada yang belum jelas? Sudah Bu, aku sampai ini kan. Nah, anak-anak apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kembali ke tempat masing-masing ya. Nah, jadi mengingat waktunya sudah sedikit ya, Ibu meminta perwakilan saja ya untuk maju. Siapa yang ingin bersedia atau Ibu tunjuk? Ayo tunjuk nama aja. Nah, oke. Rizky Nur Khalida saja. Contoh nyata yang di sekolah itu yang pertama, berteman dengan semua orang tanpa memandang suku, agama, dan budaya. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi di kelas. Yang ketiga, mengikuti dan mendukung kegiatan budaya sekolah seperti pentas seni atau peringatan hari besar semua keagamaan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, tetapi tetap bangga dengan bahasa daerah. Yang kelima itu bekerja sama dengan di dalam tugas kelompok dengan menghargai ide dan kontribusi setiap anggota. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari atau di kampung, yang pertama itu menolong tetangga, teman, tanpa membedakan latar belakang. Kedua, menghormati tradisi budaya lain, tidak menjelekkan adat atau kebiasaan daerah lain. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan sosial dan gotong royong di lingkungan. Yang keempat, itu menghargai hari besar keagamaan orang lain, misalnya mengucapkan selamat kepada teman yang merayakan. Dan yang terakhir itu menjaga sikap toleransi dan tidak menyebarkan kebencian di media sosial. Oke, terima kasih Rizky Nur Khalida. Tepuk tangan untuk Oke, jadi mengingat ini cuma perwakilan saja ya, tapi yang lain tetap mengumpulkan ya. Ya, Boleh perwakilan untuk mengumpulkannya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, materi kita sudah selesai. Jadi Ibu ingin meminta kesimpulan dari materi ini. Ibu meminta Nabila Zahra untuk membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pelajaran kali ini adalah bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman yang banyak, yaitu suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Nah, keberagaman Indonesia ini dapat menyebabkan atau menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat apabila tidak dicegah dan diatasi dengan baik. Oleh sebab itu, perlunya kesatuan agar tidak terjadi perpecahan dengan cara saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, dan saling merangkul. Terima kasih. Ya, terima kasih Nabila. Salam untuk Nabila. Oke, setelah mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong dipimpin. Oke, baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Yudita atas sudah memimpin doa. Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Ibu harap pembelajaran ini bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ibu mohon maaf jika ada tutur kata Ibu yang tidak mengenakan. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.